Ini fenomena yang memprihatinkan. Hanya gara-gara sepotong kue dan sepotong daging ayam, seorang nenek tua, miskin, lapar, dikeroyok oleh beberapa orang di Pasar Niten, Bantul, Yogyakarta. Kita akan telusuri bagaimana ceritanya. Ikutin saya di ruang realitas. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Pak Ari Maulana, kronologi pemukulan ibu di Pasar Niten itu gimana ceritanya itu? Menurut keterangan Pak Polisi, itu Ibu Bakira itu masuk ke pasar, katanya itu nggak kuat nahan lapar, langsung ngambil makanan. Itu menurut keterangan Pak Polisi, itu ambil makanan langsung diteriakin langsung pada ditarik-tarik orang banyak. Nah gitu ya, mungkin apa ada yang mukul apa ada yang saya kurang tahu, pokoknya ditarik-tarik orang banyak gitu. Mau ditarik paksa, jilbab dibuka secara paksa gitu, ditarik paksa gitu. Nah, nenek itu ditarik paksa, jilbabnya ditarik paksa dan diarak orang banyak, ditarik paksa gitu, ceritanya begitu. Ditarik paksa jilbabnya terus diarak orang banyak. Nah gitu ceritanya. Itu Bu Bakira itu saat itu berada di Pasar Niten itu dalam rangka apa itu waktu itu? Ya kalau biasa, kalau badan sehat itu memang bawa karung kecil untuk jalan, menelusuri jalan, ambil bawa karung. Nah, mungkin sampai pasar itu masuk ke pasar itu, masuk ke pasar. Jadi waktu itu memang masuk ke pasar itu dalam rangka pekerjaan gitu? Iya, sambil mulung gitu. Waktu itu Bapak nggak bareng sama? Saya pergi mulung. Oh, berbeda jalur ya? Enggak, kalau tahu saya dia udah di rumah karena dianterin Pak Polisi ke rumah gitu. Jadi waktu kejadian itu Pak Ari Maulana nggak tahu ya? Enggak tahu. Tahu-tahu diantar ke rumah? Ke rumah itu, rumah. Pertama mendapat kabar itu bagaimana respon Pak Ari Maulana? Ya kalau menurut saya bagaimana Mas ya, namanya istri udah tua, terus itu dengar berita pada dipukuli itu ya, dan itu kasihan gitu. Kalau jilbab ditarik paksa itu nenek-nenek terus dia arak itu, kemungkinan ada yang nampar. Nah itu kan namanya istri kan kasihan gitu ya. Tapi namanya orang itu beda-beda, itu ada yang kasihan, itu cuma yang diambil kan cuma makanan gitu. Waktu itu yang diambil apa kabarnya? Kan cuma paha ayam 1 sama bakpia 1. Paha ayam 1, bakpia 1. Bakpia yang 10.000 apa yang 7.000 itu satu, pak kecil itu loh, itu kotak kecil itu loh, itu satu kotak. Bakpia kan tempat di kotak apa kayak kereta itu plastik itu. Dan itu belum sempat dimakan? Ya belum, suruh mungkin langsung dikasihin apa gimana mungkin. Peristiwa itu keadaan ibu gimana waktu? Langsung sakit, langsung sakit Mas. Masa pindah saya bawa ke Kerapa itu
Langsung sakit. Sampai sekarang kan pucat ya, pucat. Langsung sakit. Berapa hari itu dia sakit? Wah ya, ini sampai sekarang ya, Mas, masih belum begitu Kan kan udah ada 20 hari mungkin. Pak Hari, setelah peristiwa yang dialami oleh Ibu kemarin, apa harapan Harapan saya, Mas, pertama saya minta kepada Allah, semoga dulu semoga istri saya itu sembuh. Sembuh normal, tidak berbuat begitu. Kan udah tua. Cuma masalah makanan. Ya kalau mengambil punya orang walaupun sedikit tetap dosa. Tapi mudah-mudahan jangan sampai terulang. Mudah-mudahan Gusti Allah memberi pikiran istri saya itu melindungi supaya itu ya berbuat baik. Itu. Kalau masalah yang membantu ya saya terima kasih. Membantu makanan, fasilitas rumah. Saya terima kasih banyak. Pak Ari Maulana, bisa diceritakan dulu kronologinya tinggal di tempat ini bagaimana? Waktu dulu itu saya tinggal di daerah Kerapia, ngontrak, memang dulu ngontrak di daerah Kerapia. Tapi saya kalau jual rongso itu ke tempat bos yang di Suboman sini, Mas. Itu. Terus bos saya nanya, "Bapak tinggal di mana?" Saya di Kerapia, ngontrak, Nduk. "Oh, wes. Oh, kowe ora usah ngontrak. Kowe manggono ning mburi gawe emprek-emprek iki karo tulung tunggokke. Nah, jagake kan ijrahane rumahnya mau kiri. Kalau jam 9 pagi ke sini, nanti jam 5 sore pulang. Kalau malam nggak ada yang jaga rongso, sering hilang." Oh, gitu. Saya disuruh di sini bikin dari terpal, rumah dari terpal di sebelah barat. Rongso itu sekitar ada 5 tahun. Berhubung sebelah barat rongso ini mau dibikin warung sama yang punya tanah, terus saya disuruh pindah sama bos saya di sebelah utara tempat gudang rongso. Udah lamanya udah 1 tahun. Nah, sebelah utara gudang rongso ini. Berhubung kemarin
langsung disamperin sama itu perangkat desa, berhubung ini katanya tanah milik desa. Nah, terus saya, oh bapak harus pergi, ini kan punya desa, nanti malah bikin yang enggak gitu. Berapa lama jadi pemulung? Wah udah mulai tahun sebelum tahun 2000 lah, mungkin 90 berapa, 5 mas. Itu kemana-mana, di Jakarta, di Bandung. Kalau Pak Ari Maulana itu asli mana? Kalau saya asli Semarang. Kalau pengalaman Bapak selama di jalanan, kemudian sampai akhirnya hari ini jadi pemulung sampai hari ini, kemudian sekarang disuruh pergi, meskipun hanya minjam. Iya. Apa pandangan Bapak terkait dengan sikap orang yang terhadap kehidupan Bapak itu bagaimana? Kalau saya mas saya itu semua itu saya serahkan kepada Allah yang pencipta alam. Memang saya menyadari saya orang nggak punya, saya pemulung, malah saya yang minta maaf karena saya salah. Bisa nempat di tanah milik pemerintah, itu saya minta maaf. Kalau masalah hinaan itu udah puluhan tahun saya memang hina karena pekerjaan saya kan hina, jadi pemulung gitu Pak. Saya udah nggak udah nggak merasa sakit hati gitu, enggak gitu, karena saya udah terbiasa makan sisa orang. Ya minimal kalau lagi jalan ada mobil, kemudian belas kasihan, Pak ini buat beli nasi nanti. Wah terima kasih mas, terima kasih. Neng, begitu udah biasa mas, gitu. Pak, apa harapan Bapak kepada mungkin kepada pemerintah atau kepada tokoh masyarakat atau kepada warga siapa sajalah, mungkin ada harapan tertentu yang ingin mau disampaikan selaku Bapak yang berprofesi sehari-hari sebagai pemulung gitu? Ya saya minta maaf kepada semua itulah bapak-bapak atasan, bapak-bapak masyarakat. Saya minta maaf bila saya salah, dan saya juga minta doanya supaya saya bisa bangkit menjadi kayak orang yang di atas saya, misalnya bisa berkecukupan gitu mas, misalnya. Gitu. Oke, terima kasih ya. Pak Ari Maulana, saya rasa sudah cukup. Ya, sama-sama mas.